Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu berada, kiranya penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan kita, pemeliharaan kasih kuasa, bahkan pertolongannya senantiasa menyertai kehidupan kita. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kembali kita akan belajar firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Matius pasal yang ke-26 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-35. Demikian bunyi firman Tuhan. Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Saya ulangi ayat yang ke-35. Kata Petrus kepadanya, kepada Yesus, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah bagaimana Yesus memberitakan pada murid-muridnya akan hari kematiannya. Di mana murid-muridnya menyampaikan isi hati mereka dalam pengiringannya kepada Yesus Kristus. Dikatakan ayatnya ke-35, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal, aku tak akan menyangkal, mengingkari keyakinanku kepada engkau." Dikatakan demikian juga para murid yang lain. Artinya semua murid-murid pada waktu itu mengatakan hal yang sama, bahwa mereka akan teguh, kuat, bahkan rela mati untuk membela iman mereka, keyakinan mereka kepada Yesus Kristus. Namun di dalam perjalanannya kita tahu benar kisah dalam kitab Injil mengatakan, pada saat Yesus ditangkap, Yesus diadili, bahkan dia dihukum, disalibkan di Golgota, murid-muridnya melarikan diri. Murid-muridnya yang mengatakan bahwa aku tak akan mau meninggalkan ataupun menyangkal engkau, malah mereka melarikan diri sembunyi karena rasa takut. Mereka melupakan apa yang mereka ucapkan pada saat terjadinya percakapan bersama dengan Yesus sebelum hari kematiannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak sedikit pada zaman dewasa ini, banyak orang yang sudah percaya kepada Yesus, sudah iring Yesus, sudah menikmati kuasanya, menikmati berkatnya, bahkan pertolongannya. Tiba-tiba dia meninggalkan Yesus Kristus, mencari ilah-ilah lain. Mungkin dahulunya dia ada seorang yang aktif di dalam gereja Tuhan, sebagai seorang diaken, atau sebagai katakanlah majelis, atau mungkin juga melayani Tuhan. Tapi pada akhirnya mereka pindah kepada ilah-ilah lain, menyangkal iman mereka kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang sedang terjadi pada hari-hari terakhir ini. Mereka menyangkal kepada Yesus Kristus. Mereka menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat mereka. Oleh karena apa? Mereka dihimpit dengan daripada rayuan kenikmatan dunia. Yang dunia adalah memang dalam genggaman kekuasaan daripada si Satan. Manusia-manusia dihimpit dengan kenikmatan dunia, dengan rayuan dunia, dihimpit dengan jabatan, ditawari dengan jabatan yang wah, yang serba istimewa, sehingga mereka rela meninggalkan iman mereka kepada Yesus Kristus. Atau mereka mendapatkan daripada sesuatu yang mungkin menarik buat mereka, yang membuat mereka bisa bahagia. Mereka menukarkan iman mereka oleh karena mungkin mereka mencari pasangan untuk menjadikan pasangan hidup dia. Pada akhirnya mereka juga menyangkal kepada Yesus Kristus. Oleh karena apa? Mereka menikahi orang-orang yang tidak seiman. Bahkan juga tentang perihal di dalam usaha pekerjaan dan lain sebagainya. Dunia begitu menghimpit daripada manusia, terlebih daripada orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Iblis senantiasa ingin mengintimidasi, iblis ingin menindas, dia ingin menganiaya. Iblis senantiasa ingin membinasakan orang-orang dalam hidup ini, termasuk juga orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Mereka tidak kuat iman, mereka tidak teguh imannya kepada Yesus Kristus. Datanglah rayuan dunia yang memang dihembuskan oleh si iblis atau si Satan, sehingga
manusia menjadi sesuatu bulan-bulanan dan mereka jatuh kembali dalam kehidupan lama mereka. Oleh karena apa? Mereka tidak kuat, mereka tidak mampu berjalan dalam iring Yesus Kristus. Oleh karena tawaran rayuan dunia yang begitu memberi kenikmatan yang luar biasa menurut kedagingan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan kita menyangkal kepada Yesus Kristus dalam hidup kita. Yesus adalah jalan yang benar. Dialah anugerah Allah. Dialah keselamatan kita. Kita ini dalam kurungan dosa. Kalau tidak ada Yesus, kita ini mengalami dosa, hukuman daripada Allah. Kalau tidak ada Yesus Kristus, kita menjadi masih bermusuhan dengan Allah. Sehingga kita tidak bisa menikmati damai sukacita, bahkan berkat kasih sayang yang daripada Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pentingnya dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan yang sudah diselamatkan, yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita masing-masing. Di sanalah kita perlu meneguhkan, menguatkan iman kita kepada Yesus Kristus, agar kita tidak menyangkal iman kita kepada Yesus Kristus. Jangan kita menukarkan keyakinan kita dengan kenikmatan dunia. Jangan kita menukarkan iman kita dengan segala hal-hal yang lahiriah, yang sifatnya adalah fana, hanya sementara. Yang kekal itu lebih berharga, lebih mulia. Dialah Yesus Kristus, sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Dialah satu-satunya yang paling berarti dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, murid-muridnya pada waktu mengatakan, aku siap mati bersama dengan engkau. Sekali-kali aku tidak akan menyangkal engkau. Namun pada akhirnya mereka menyangka. Oleh karena apa? Mereka berjalan mengandalkan manusia insani mereka. Mereka mengandalkan iring Yesus dengan mengandalkan kekuatan mereka secara pribadi, tanpa menggunakan daripada pimpinan kuasa Roh Kudusnya. Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa aku akan mengirimkan Roh penolong. Penolong yang lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Bahkan di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa roh penolong itu adalah roh kebenaran. Roh kebenaran adalah dia akan membawa kita menyingkapkan kebenaran-kebenaran yang dia terima daripada Kristus Yesus, agar kita dipimpin olehnya ke dalam kebenaran, ke dalam anugerah yang menunjukkan, mengarah kepada kebenaran yang daripada Allah, yang pada akhirnya kita menemukan daripada segala apa yang Allah miliki, untuk kita bisa hidup bersama dengan dia, berdampingan dengan dia, menikmati segala apa dalam anugerahnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan sekali-kali engkau menyangkal kepada Kristus Yesusmu. Jangan engkau tinggalkan imanmu atau engkau tukarkan keyakinan imanmu dengan perkara-perkara yang duniawi, yang hanya sifatnya sementara. Sedangkan yang kekal yaitu Yesus Kristus, kita harus tetap pertahankan sampai selama-lamanya. Kita harus setia, kita harus taat. Firman Tuhan katakan di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10 bagian C dikatakan, hendaklah kamu setia sampai mati, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaklah kamu setia sampai mati, aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Ini kata Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tidak akan pernah sekali-kali Tuhan meninggalkan orang yang bersandar berharap kepada dia. Tidak akan pernah sekali-kali Tuhan mempermalukan orang yang percaya kepada janji, kepada firman-Nya, yang setia dan yang taat kepada dia. Apapun yang engkau rasakan, apapun yang ibu bapak sedang hadapi dalam persoalan hidupmu dalam hari-hari belakangan ini, saya mau katakan Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya dia adalah yang maha kuasa. Dialah tabib yang ajaib. Dialah pemberkat dalam kehidupan kita. Itu sebabnya pegang teguh imanmu. Jangan engkau tukarkan dengan kenikmatan dunia. Jangan engkau menyangkal kepada Tuhan Allahmu dalam Yesus Kristus, agar engkau menikmati segala janji-janjinya. Keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Sorga hanya bila mana kita bersama dengan Yesus, maka bahagia, damai, sukacita akan melimpah, melingkupi kehidupan kita sampai ke anak cucu kita. Tuhan akan melimpahkannya terhadap orang yang percaya kepada dia.
Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hiduplah dipimpin oleh Roh-Nya. Maka kita akan menemukan jalan yang diberkati oleh Tuhan. Jalan yang direstui oleh Tuhan. Pada akhirnya kita akan berjalan mengarah kepada terang Kristus yang benar. Pada akhirnya kita akan berjalan ke dalam suatu anugerah Allah yang benar. Kita akan menemukan Allah sesungguhnya di dalam Yesus Kristus. Dari sekarang sampai selama-lamanya, saya mau katakan, pegang teguh imanmu. Jangan engkau tukarkan dengan kenikmatan dunia. Berbahagialah orang yang hidup setia, taat kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus akan memahkotai kehidupan atas kehidupan Bapak Ibu dengan saya. Kita akan tinggal bersama dengan Dia, hidup bersama dengan Dia selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan yang melakukannya dalam hidup ini. Haleluya, haleluya, amin.